Selanjutnya kita bahas tentang model lintasan terpendek. Oke, lintasan terpendek. Oke, pada jaringan yang diberikan, cari lintasan jarak, waktu atau biaya minimum dari poin awal paling kiri sampai ke tujuan, ke terminal node. Oke, definisi masalahnya terdapat n buah node, dimulai dengan start node 1 dan diakhiri dengan terminal node n. Oke, bidirectional arcs menghubungkan connected node I dan J dengan jarak non negatif. Jadi apa artinya? Arcsnya itu bisa bolak-balik arahnya ya, artinya dia hanya jalan saja jalur, bisa satu ke dua, dua bisa balik lagi ke satu. Cari lintasan total jarak minimum yang menghubungkan node to node n. Ini adalah step-stepnya, dapat Anda baca. Oke, kita akan coba untuk lebih memahaminya menggunakan contoh. Nah, ini dari kota 1 mau ke kota 7, mau jalur mana yang harus dia tempuh? Apakah 1, 2, 5, 7, 1, 4, 3, 6, 7? Nanti mungkin secara sepintas kita akan pilih ke 4 saja, kemudian ke 5, kemudian ke 6. Jaraknya berapa? 15 ternyata ya, 4 tambah 5 tambah 6. Ini adalah jarak. Ini adalah node-nya. Nah, hitung jarak node yang terdekat. Oke, ini step iteration ya. Anda bisa hentikan videonya untuk Anda bisa membaca dahulu. Oke, pertama kita tandai jaraknya 0 S, kemudian 1 ke sini itu jarak untuk mencapai node 2 paling dekat itu lewat mana? Oh, ternyata jaraknya adalah 4 gitu ya, melalui node 1 sumbernya. Kalau ini gimana? Jaraknya adalah 7 dari 1. Kalau yang ini adalah jaraknya adalah 5 dari 1. Oke, ini semua adalah jarak sementara ya. Sementara kita label sementara sama dengan S. Jadi kota dari 1 bisa ke 2, ke 3, ke 4 menuju 7. Ini jaraknya bisa 4, 7, 5 yang asalnya bersumbernya adalah semuanya sumbernya 1. Tapi ini masih sementara, nilai sementara. Nah, dari 3 ini kita pilih yang terbaik yang mana? Yaitu adalah yang paling minimum, yaitu adalah angka 4 ini. Maka ini kita katakan terbaik. Karena sudah terbaik, maka kita anggap dia nilai permanen, gitu ya, tidak berubah lagi. Oke, dari sini kita hitung jarak node yang dekat dengan dia. Ini iteration berikutnya. Bisa Anda baca ya. Oke, ini sudah permanen tadi ya. Nah, dari sini kita lanjutkan. Dari 2 sini bisa lanjut kemana nih? Oh, bisa ke 5. Jaraknya berapa? Dari 1 tapi dihitungnya. Berarti 5 tambah 4, 9. Asalnya melalui sumbernya adalah dari 2. Seperti itu. Dan dari sini, oke, ini perubahan nggak kira-kira? Untuk bisa mencapai 3 ada jalur yang lebih cepat tidak? Apakah kalau sudah lewat jalur yang permanen baru ini jadi lebih cepat? Enggak, tetap jaraknya adalah 4 tambah 3 sama-sama 7. Kalau ke sini tetap jarak paling bagusnya adalah melewati jalur yang jaraknya 5 ini. Oke, sudah selesai. Dari titik permanen tadi, permanen ini kita cabangkan. Sekarang permanen yang baru ini kita lihat lagi pencabangannya bisa ke 5, 3, 4. Kita bandingkan ini yang paling bagus mana? Adalah yang ini. 5 yang sumbernya adalah 1. Maka kita anggap ini adalah terbaik. Maka kita permanenkan dia. Nah, setelah ini jadi permanennya ada 2 ya. Ini iterasi 2, bisa Anda baca. Bisa Anda pause dulu videonya. Oke, ini sudah, ini permanen ya. Maka kita hitung lagi ulang. Dari permanen ini jarak ke sini apakah berubah? Tetap ya. Jaraknya adalah 5 tambah 4, 9, berasal dari titik 2 ke sini. Ternyata bisa jadi lebih cepat. Tadi kan 7 ini jaraknya dari 1 kan. Ternyata kalau dari titik permanen yang baru, dari sini jaraknya bisa jadi 6. Kenapa? 5 tambah 1. Maka kita ini diperbaharui. Jaraknya menjadi 6 tapi melewati titik 4. Kemudian ini juga bisa permainannya. Oke, sebentar. Oke, kita ulang sedikit lagi.
Jadi yang permanennya kan ada 3 kita punya. Nah dari 3 ini kita coba hubungkan kemana saja, ke titik-titik yang belum permanen gitu ya, yang belum jalurnya belum permanen. Kita hitung jaraknya berapa. Coba dari sini ke 5 berapa jaraknya. Ternyata tadi ya jaraknya adalah 9. Dari mana? Karena 4 tambah 5 9, lalu melewati titik node 2. Ini berapa? 71. Memang karena jaraknya 7 dari titik awal melewati node 1. Tapi bisakah lebih cepat? Oh ternyata kalau lewat 2 gimana? 4, 3, 7 juga, tapi melewati 2. Sama saja. Kalau lewat 4 bagaimana? Ternyata lebih cepat. 5, 1, 6 jadinya kan ya. 5 tambah 1, 6, yaitu melewati node 4. Maka ini kita perbaharui. Mana lagi yang bisa terhubung dari titik permanen? Oh, dari 4 ini gitu ya. Dari 4 ini bisa nyambung ke 6. Berapa jaraknya? 5 tambah 8 13 ya, melalui node 4. Oke. Dari titik-titik yang belum permanen ini kita cari angka yang terkecil, yaitu yang mana? Nah, ini adalah hasil diperbaiki. Nilainya adalah 6, yaitu melalui node 4. Maka ini solusi terbaik. Maka ini kita hitung node dari jarak yang terdekat. Ini sementara. Oke. Ini iterasi berikutnya. Oke. Nah, dari yang tadi sementara ini, oke, ini iterasi ketiga. Sekarang kita mempunyai 4 titik yang sudah menjadi permanen, dan dari 4 titik permanen ini kita coba sambungkan lagi ke titik-titik terdekatnya dan cari jarak terdekat. Oke, dari kelima ini tadi berapa? 9 ya jaraknya, itu melewati 2. Kalau melewati 3 lebih cepat nggak? Sama aja 9 ternyata. Oke. Nah, tadi ini kan tetap 13 ya, 5, 8, 13, 4. Yang sebelumnya ini dari iterasi sebelumnya. Sekarang bisa nggak jaraknya lebih dekat setelah kita mendapatkan titik permanen baru, yaitu melewati 3? Oke, sebelumnya ke sini. Oh ternyata ada yang lebih dekat untuk ke sini, yaitu kemana? Dari 3, tapi 3-nya nyambung ke 4 ke 1 gitu ya. Oke, tadi ternyata bisa lebih dekat ya. Ini bisa diperbaiki nilainya. Yaitu melalui 3, jaraknya berapa jadinya? 5 tambah 1 tambah 2, yaitu jadinya 8, yaitu melewati 3. Ini bisa diperbaiki. Bisa juga ternyata melewati 3. Jadi 5 lewat 3 jadinya 6. 6 ini dari 4 ini dari 1 gitu kan ya. Kita lihat angka-angka belakangnya. Jadi 6 tambah 1 tambah 5 jadinya berapa? 12. Jadi semakin baik. Bisa lagi dari titik permanen bisa disambung ke sini, tidak ada ya, tidak ada jalur yang bersumber dari titik permanen. Maka kita cukupkan di sini. Untuk iterasi ini kita lihat angka yang terbaik adalah 8. Kita lihat angka terbaik adalah 8. Maka ini adalah solusi yang diperbaiki tadi. Ini juga diperbaiki. Ini yang terbaik. Dan kita hitung, ini berubah jadi permanen. Kita hitung jarak node yang dekat dari dia. Oke, ini permanen semua ya. Ini iterasi 4. Oke, di iterasi keempat ini kita sudah mempunyai lebih banyak nilai permanen ya. Maka kita dari titik permanen ini kita coba sambungkan ke titik node terdekat, apakah bisa lebih jaraknya minimum atau tidak. Kita lihat yang ini, yang 12,3 ini apakah bisa jaraknya lebih minimum. Tadi ini kan terhubung dari 3 ya. Bagaimana kalau terhubung dari 5? Kalau dari 4 sudah jelas tadi lebih buruk. Kalau dari 5 jadinya 3, kemudian dari 3 tambah 2 jadi 5, dari 4 5 tambah 1 jadi 6, 6 tambah 5 11. Ternyata awalnya 12 bisa jadi lebih cepat. Maka kita perbaharui, yaitu adalah 11. Oke. Kemudian yang ini jaraknya jadi berapa? Ini jaraknya dari yang permanen boleh disambungnya, tidak boleh dari sini ya. Yang dari permanen berarti dari 5 berapa jaraknya? Adalah 14. Itu ya. 14. Dari mana nih 14? Dari 6 ditambah 8 yaitu 14. Ini 3 ditambah 8 yaitu 11 dari 5. Oke, maka yang terbaik yang mana? Oke, yang terbaik adalah
ini ya, maka dia ini angka terkecil, angka baru yang terkecil yaitu 11, maka kita buat dia jadi permanen. Ini iterasi berikutnya, panduan untuk iterasi kelima. Kita lanjut masuk ke iterasi kelima. Oke, iterasi kelima ini, nah tadi nilainya, iterasi kelima ini awalnya kita sudah dapat nilai sementara untuk sampai ke node 7 adalah jaraknya adalah 14, yaitu melalui node 5. Sekarang kita punya titik permanen baru kan, yaitu node 6. Apakah kalau dia tidak lewat 5 tapi lewat 6 jaraknya jadi lebih singkat? Kita cek saja ya. Maka kalau dari 7 nyambung ke 6, ini 11 itu kan artinya dari awal ya, 11 ditambah 2, 13, ternyata lebih bagus. Nah jadi seperti ini kan ya. Jadi 13 yaitu jaraknya dari node 6, maka ini adalah nilai yang terbaiknya. Oke, nilai permanen. Oke, maka node 7 dilabeli permanen. Ini sudah menjadi dapat nilai terbaik, sudah permanen semua. Maka solusinya bagaimana berarti? Ya berarti kita runut saja dari belakang. Oke, 7 sampai ke 1 dari mana? Sumbernya dari 6. Dari 6. 6 sumbernya dari 5. 5 mana? 5 sini ya. 5 sumbernya dari 3. 3 bersumber dari 4. 4 bersumber dari 1. Berarti jalurnya 1, 4, 3, 5, 6, 7 dengan jaraknya adalah 13. Oke. Ini jaraknya adalah 13. Ini adalah solusinya untuk kasus shortest path. Berarti dari kota 1 sampai ke kota 7 jalurnya adalah melewati kota 4, melewati kota 3, melewati kota 5, melewati kota 6, melewati kota 7 untuk mencapai jarak paling singkat.